Boleh dong kasih salam kiri kanan. God is good. Sambil ngomong God is good. God is good. God is good. Amin. Alright, haleluya. Kita semua datang dengan hati yang bersyukur, amin. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sebelumnya saya ingin memberitahukan untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan untuk translator, bisa menghubungi Asher yang ada di kiri kanan Anda. Nanti Asher kita akan bisa guide saudara untuk bisa mendapatkan pelayanan translator dari kita. Baik, sebelumnya kita akan bacakan ayat kita hari ini dari 1 Korintus 15 ayat ke-14 yang berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Boleh kita bangkit berdiri, kita mau bacakan ayat kita hari ini sama-sama. Mari kita bacakan dalam 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Boleh kita bersatu dalam doa. Tuhan, bersyukur untuk hari ini, Tuhan, hari yang baru. Anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami mau fokus, Tuhan, untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Hanya satu nama, Tuhan Yesus, karena Engkau telah mati bagi kami dan hidup di dalam kami semua, saudara. Kami mau melanjutkan ibadah kami, Tuhan, biar Engkau yang mengisi hati kami, Engkau yang memenuhi hati kami dengan Roh-Mu, Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Come on, let's praise Jesus. FCF Surabaya. We're gonna praise you. We're gonna raise a hallelujah. Come on. I raise a hallelujah. Presence of my enemies. Come on. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, we're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive.
Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Oh, sing a little louder. Heaven come to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Oh, sing a little louder. Heaven come to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing In the middle of the storm. louder and louder. You gotta hear my praises. So let's go. Out from the ashes, hope will arise. That is the fear. The King is alive. I'm gonna sing In the middle of the storm, louder and louder. gotta hear my praises roar. Up from the ashes, Hope will arise. that is the fear. The King is alive. Come on, raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Masakan kebaikan Tuhan. We raise a hallelujah. Thank you Jesus. Kemenangan kami Tuhan hanya ada di dalam-Mu. Karena Engkau Allah yang hidup di dalam kami selamanya. Come on, let's praise Jesus. Let's go. Mari semua menyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua malu tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, takutkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Are you ready? Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, memenangkanku. Haleluya. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Oh, Pujian bagi Raja Angkat mulia tanganmu. ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. salibmu Yesus, Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, Kau karya terbesar. karya terbesar di hidupku. Come on, let's go. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Yeah. Di tempat ini
Tuhan hanya di dalam-Mu. Oleh karena kuasa salib-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, we gonna praise Your name. Come on, FGM Surabaya, mana suaranya? Wow, 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 kemenanganku. angkat suaramu. Wow, 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 kemenanganku. Boleh lebih keras lagi. Wow, 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 Amin. wow, kemenanganku. Yesus. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan dan Daya membebaskanku, kemenanganku. Come on, let's sing this again. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Boleh puji kebaikan Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Kemenanganku di dalam-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama memperingati hari Good Friday paling dekat. Hari di mana Tuhan Yesus kita menyerahkan hidupnya di atas kayu salib bagi kita. Saya mau ajak jemaat Tuhan hari ini sama-sama kita mau refleksi, maksudnya reflect diri sendiri. Kita mau coba ingat kembali apa sih makna dari pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apa makna salib itu? Apa makna kuasa darah Yesus? Karena di dalam kemanusiaannya, Yesus mengalami rasa takut sebelum dia disalibkan. Yesus mengalami keraguan sama seperti kita di dalam setiap hari kita. Ada keraguan, ada ketakutan untuk melangkah. Tapi di dalam kemanusiaannya, Yesus tetap mau menjawab panggilan Tuhan. Itu mati di kayu salib, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Supaya kita layak memanggilnya Bapa. Supaya Dia bisa hidup di dalam kita selamanya. Amin. Boleh kita sama-sama puji Tuhan hari ini. Dari hati kita yang terdalam. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan hari ini. Memuji nama Tuhan karena Dia layak ditinggikan. Amin. Come on, let's worship Him. Thank you Jesus. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. The entrance, by every stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless
come down. The Son of heaven rose again. Oh, trample there, where is your sting? The angels fall for Christ the King. Come on, let's praise. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever, forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blessing sun shall pierce the night. In our eyes among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Amen. Thank you, Jesus. I'm gonna praise His name. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Thank you Jesus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Boleh sorakan kebaikan Tuhan kembali. Come on, let's pray. Oh, praise the name of the Lord. Come on, let's sing. Come on, let's praise. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, Come on, let's sing. Let's praise. oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise Forever. for endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Jesus. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Yeah, we praise your name, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord
for endless. Oh Lord, oh Lord, our God. Jesus, thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Ku bersyukur, Yesus, buat kasih setiamu, buat anugerahmu, Yesus. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. Set me free. Christ my Savior, you rescued me. Oh, we thank
sing it. Thank you, Jesus. Set me free. Christ, my Savior. You rescued me. Come on, you sing. Thank you. You set me free. Christ, my Savior. You rescued me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior. You rescued me. Thank you, Jesus. Thank you. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali bersama. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Ini dibawakan oleh Pastor Indra Tuhan. Kami berdoa semoga urapan-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Hikmat Kau berikan Tuhan. Kau penuhi hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Agar firman-Mu dapat berakar kuat di dalam hati kami. Bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh Tuhan. Semakin mencintai Tuhan. Semakin mengasihi-Mu Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Karena Engkau terlebih dahulu membayar harga untuk setiap jiwa kami. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, sebelum kita mulai pemberitaan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau bulan ini Tuhan kami kembali mau mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Yang untuk menebus dosa kami, membayar lunas segala upah dosa kami yaitu maut, dan bahkan Kau sudah mengalahkan maut bagi kami. Sehingga maut tidak berkuasa atas kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, anugerah terbesar ini Tuhan. Kami mau mengingat, menghormati dan menghargainya Tuhan. Dan biar kami benar-benar menerima ini sebagai sebuah kabar baik. Dan akan kami beritakan ke sebanyak mungkin orang di luar sana Tuhan. Sehingga banyak orang lebih lagi mendengarkan kabar baik tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, Kau sendiri mengajarkan segala sesuatu kebenaran firman-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini. Dan setiap benih firman itu tertanam, berakar kuat, dan dalam bertumbuh baik, berbuah luar biasa dalam kehidupan setiap jemaat di IFGF Surabaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Masak sayur kentang, minumnya es pepaya. Selamat datang di IFGF Surabaya.
Oke, bulan ini kita punya tema yang cukup menarik. Saya rasa itu ini tema kita bulan ini unik dan menarik dan mungkin memicu pertanyaan yang lebih jauh lagi dalam pikiran kita. What if Jesus wasn't raised from the dead? Minggu lalu Pastor Raymond sudah membuka seri ini dengan sangat baik yang mengambil bacaan dari 1 Korintus 15 ayat 17 dan 19. Pastor Raymond minggu lalu sudah menjelaskan bagaimana bila Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, maka Rasul Paulus di 1 Korintus 15, 17, 19 mengatakan iman kita menjadi sia-sia, iman yang kosong, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Namun karena faktanya memang ternyata Tuhan Yesus bangkit dari kematian, belajar dari perjalanan iman para Rasul Paulus, ia mengalami turning point, titik balik dari iman yang tadinya bersifat egois, berpusat pada dirinya sendiri, untuk menyenangkan, menyukakan, memuaskan hatinya sendiri, dirinya sendiri, menjadi iman yang selaras dengan kehendak Allah dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan karena Yesus benar-benar bangkit dari kematian, minggu lalu juga kita belajar, iman percaya kita jadi tidak sia-sia. Nah, hari ini saya akan melanjutkan seri What If Jesus Wasn't Raised from the Dead yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 14 dan 15. Ayat 14 tadi kita sudah baca sama-sama. Dan ayat yang ke-15 kita akan bacakan bersama-sama juga. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 15 menjadi pembacaan firman kita hari ini. Yang 14 tadi kita sudah baca, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang 14 tadi. Ayat yang ke-15 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, hari ini saya beri tema Gospel not gossip. Gospel not gossip. Kenapa? Karena hari ini kita akan sama-sama belajar dan merefresh kembali pemahaman kita, pengetahuan kita tentang kabar baik, tentang gospel, tentang Injil. Yang menjadi pusat, menjadi dasar utama iman kekristenan kita. Karena kabar baik, gospel atau Injil itu didasarkan pada sebuah fakta, pada sebuah peristiwa nyata, bukan gosip, bukan mitos, bukan hoax. Dan juga kita hari ini juga akan belajar sama-sama bagaimana kita bersikap terhadap kabar baik atau Injil atau gospel itu. Bagaimana seharusnya kita bersikap. Kalau memang kita bilang kabar baik atau gospel atau Injil itu dahsyat, luar biasa. Lalu bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini di tahun 2024 dan seterusnya ke depan. Nah, kita akan coba berandai-andai sekali lagi. What if? Bagaimana jika? Andai kata, bila mana, seandainya Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Untuk peristiwa penyaliban banyak catatan sejarah yang sudah membuktikan memang itu peristiwa yang benar-benar nyata. Baik itu catatan sejarah dari sudut pandang ahli sejarah Kristen maupun dari ahli-ahli sejarah yang non-Kristen. Jadi hampir tidak ada yang menyangkali kalau peristiwa penyaliban itu real, nyata. Tapi masalahnya kebangkitan ini loh. Kalau orang disalibkan oke lah. Bisa semua orang ngalami itu meskipun tidak banyak yang mau. Tapi bangkit dari kematian. Ini yang memang akhirnya menjadi tanda tanya, benarkah Yesus bangkit? Atau kalau kita sekarang mau berandai-andai bagaimana jika Yesus tidak pernah bangkit dari kematian? Yang jelas gospel menjadi gosip, menjadi sekedar berita gosip, sekedar cerita karangan saja, berita hoax atau istilahnya sekarang. Gospel menjadi sekedar gosip, apa lalu dampaknya dalam kehidupan kita? Di 1 Korintus 15-14 tadi kita sudah baca, Rasul Paulus mengatakan bahwa pemberitaan Injil yang kita lakukan, kalau kita bicara tentang Kristus, kita cerita tentang Yesus, sia-sia, percuma. Karena kita cerita Yesus bangkit, Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Padahal nyatanya tidak.
misalnya. Nyatanya tidak. Artinya kita memberitakan berita palsu. Kita memberitakan cerita palsu. Jadi Rasul Paulus mencatat di 1 Korintus 15 ayat 14 tadi, pemberitaan Injil menjadi sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Apa gunanya memberitakan sebuah gosip? Orang menceritakan, membagikan gosip biasanya ada tujuannya. Kita tidak memungkiri ada orang yang menceritakan gosip dengan sengaja. Tapi ada tujuan yang jelas. Mungkin dia mau mencari popularitas, mau mendapatkan popularitas. Mungkin dia mau mendapatkan kekuasaan. Mungkin dia mau mendapatkan kekayaan dengan menceritakan gosip demi gosip. Tapi kalau memang benar-benar Yesus tidak pernah bangkit dari kubur. Kita tahu persis para murid tetap kok melakukan pemberitaan gospel, pemberitaan kabar baik. Tapi mereka tidak dapat popularitas, tidak dapat kekayaan, tidak dapat kekuasaan. Malah sebaliknya yang mereka alami, penyiksaan demi penyiksaan, penganiayaan demi penganiayaan hingga hukuman mati. Buat apa mereka memberitakan berita palsu sampai belani istilahnya, disiksa, dianiaya sampai mati? Itu tentu saja jadi pertanyaan. Lalu di 1 Korintus 15 ayat 15 yang tadi barusan kita baca sama-sama. Rasul Paulus mencatat kalau para rasul termasuk dirinya sendiri memberitakan Yesus yang bangkit padahal Yesus misalnya tidak bangkit. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai menjadi berdusta kepada Allah. Atau Alkitab terjemahan lain mengatakan mereka menjadi saksi-saksi palsu terhadap Allah. Dan kita perlu ingat konteksnya pada masa itu, pada zaman itu, kalau seorang diketahui berdusta, apalagi tentang Allah, menjadi saksi palsu, apalagi tentang Allah, konsekuensinya sangat berat sekali, hukumannya sangat berat sekali. Karena itu melanggar 10 perintah Allah. Orang Yahudi saat itu memegang teguh 10 perintah Allah. Dan salah satunya mengatakan janganlah mengucapkan saksi dusta. Apalagi ini menjadi saksi dusta berbohong tentang Allah. Hukumannya mengerikan sekali. Tapi yang kita tahu para rasul tetap melakukan pemberitaan Injil ini. Kalau mereka tahu Yesus tidak bangkit, tetap mereka sampaikan Yesus bangkit. Konsekuensinya sangat berat dan besar sekali. Jadi kalau Yesus tidak pernah bangkit dari kematian dan para rasul tetap ngotot, tetap ngeyel, memberitakan bahwa Yesus bangkit, itu kurang lebih gambarannya sama seperti kalau di masa sekarang, sama seperti misalnya ada seorang dokter yang gembar-gembor kemana-mana, kesana sini bahwa, "Oi, aku menemukan obat yang mujarab untuk sakit mah, GERD, segala macam jenis sakit mah mulai ringan sampai berat. Aku temukan obatnya, pasti mujarab." Tapi dokter ini setiap kali kita ajak ngopi selalu enggak mau, alasannya saya ada sakit mah sudah bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh. Kira-kira kita bisa percaya dokter model itu enggak? Itu namanya Melgedes. Tahu Melgedes? Itu bahasa Spanyol tuh. Atau kalau para rasul tetap ngotot memberitakan tentang kebangkitan Yesus, padahal misalnya Yesus tidak pernah bangkit ini, tapi tetap diceritakan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Itu sama seperti di antara kita mungkin ada yang sudah menjadi orang tua, punya anak, yang sudah sekolah. Itu sama seperti para orang tua, kita sebagai orang tua selalu menekankan kejujuran ke anak-anak kita. Kamu harus jujur, nomor 1 orang hidup itu harus jujur. Sekolah harus jujur, nanti kamu kalau kerja harus jujur, pokoknya harus jujur nomor 1. Maka kamu akan dibukakan banyak jalan, pokoknya jujur. Tapi kalau anaknya ngeluh, "Ma ini ujiannya susah, ini sekolahnya susah." Orang tuanya justru yang ngasih ide. Berbagai macam ide dan cara untuk ngakali aturan sekolah. Ngakali aturan guru-guru. Sekali lagi itu namanya Melgedes. Coba diingat-ingat berapa tahun lalu ketika anak-anak kita sekolah online. Siapa di antara kita orang tua yang memberikan ide kepada anak-anak kita supaya mengakali aturan sekolah online.
sehingga ujiannya bisa dikerjakan oleh orang tuanya bukan oleh anaknya, bisa angkat tangan dalam hati saja. Atau sekali lagi contoh berikutnya, kalau misalnya para rasul tetap ngotot mau menceritakan tentang Yesus yang bangkit, padahal Yesus misalnya tidak pernah bangkit. Itu sama seperti teman kita yang kalau di WhatsApp selalu bilang, sudah OTW bro. Padahal nyatanya dia masih ngopi ngambil anduk di rumah baru mau mandi. Sekali lagi itu namanya Melchizedek. Paham ya sekarang ya bahasa Spanyol ya? Konyol. Kalau tetap cerita suatu hal yang kita tahu bahwa berita itu sebenarnya bohong. Berita itu sebenarnya gosip. Nah sekarang bagi kita dampaknya apa kalau misalnya Yesus tidak pernah bangkit? Bagi kita yang hidup di tahun 2024 ini, apa sih dampaknya kalau Yesus 2000 tahun yang lalu ya sudah mati saja dan tidak pernah bangkit sampai sekarang? Jelas, gospel yang kita percayai bahwa Yesus mati dan bangkit itu menjadi sebuah gosip. Berita bohong. Half truth is no truth. Iman kita sia-sia pada Tuhan. Hari ini kita kumpul di tempat ini, sia-sia buat apa? Kita kumpul beribadah pada Tuhan yang mati. Memuji menyembah Tuhan yang mati. Atau kalau Anda yang sudah berkeluarga, sia-sia Anda hampir setiap hari Minggu selalu bertengkar, berantem sama pasangan Anda atau sama anak-anak Anda. Ayo ndang cepet toh, gerejanya udah mau mulai, nanti telat, khotbahnya udah mulai. Ternyata buat sebagian jemaat definisi telat adalah kalau khotbahnya sudah mulai. Kalau khotbah belum mulai, aman, belum telat. Sia-sia Anda bertengkar dengan pasangan Anda, dengan anak Anda setiap minggu. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, buat apa membelani Tuhan yang mati? Bahkan kalau Anda yang sudah join volunteer pelayanan di gereja ini, di iCare, sia-sia juga buat apa kita melayani Tuhan yang mati? Apa dampaknya, apa gunanya buat kita melayani Tuhan yang mati? Karena kita tahu kita ini manusia berdosa. Kita semua tahu dan kita pasti sadar lah. Kita pasti ngakuin bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita juga tahu upah dosa adalah maut. Jadi kita butuh seorang juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari upah dosa kita yaitu maut. Kita butuh seorang juru selamat yang bisa membebaskan kita dari hukuman maut atau yang kita kenal dengan neraka atau kebinasaan. Kita butuh juru selamat. Kalau kita menaruh iman pada Tuhan Yesus yang tidak pernah bangkit, alangkah konyolnya kita menaruh harapan keselamatan kita pada Tuhan yang kalah oleh maut. Tuhan yang mati dan tidak pernah bangkit. Alangkah mengerikannya nasib kita di dunia ini. Kalau kita menggantungkan harapan keselamatan kita pada Tuhan yang kalah oleh kematian. Bagaimana Tuhan yang mati, Tuhan yang kalah oleh maut, bisa menjadi juru selamat bagi kita untuk mengalahkan maut yang harus kita tanggung. Bagaimana mungkin? Nggak mungkin, sia-sia, konyol. Atau kalau kita juga terus bercerita tentang Yesus, bahwa ia mati dan bangkit, menebus dosa manusia, padahal misalnya, sekali lagi misalnya andai kata bila mana, dia sebenarnya tidak pernah bangkit 2000 tahun yang lalu. Tapi kita ceritakan terus, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Itu gambarannya kurang lebih sama seperti kalau kita lagi ngobrol di arisan keluarga, lalu kita bercerita tentang seorang saudara atau kerabat kita yang sudah meninggal. Atau tidak lebih dari sekedar kayak kita ngobrol di obrolan warung kopi tentang seorang tokoh yang baik, yang luar biasa, yang sudah meninggal. Iya, dulu itu dia orangnya baik sekali. Dia banyak nolong orang, sayang dia sekarang sudah meninggal. Apa gunanya buat orang-orang zaman sekarang? Iya, dulu itu
dia punya power yang luar biasa. Sehingga ia menjadi berkat buat banyak orang di masa hidupnya. Nah terus buat kita apa gunanya? Jadi menceritakan tentang orang-orang tokoh-tokoh sebagaimanapun baiknya mereka, tapi kalau mereka sudah meninggal, tidak ada gunanya sebatas hanya untuk bernostalgia saja atau menyenangkan perasaan kita sesaat saja. Titik. Tidak ada lebihnya manfaatnya dari itu. Untuk nostalgia aja atau ya untuk senang-senang supaya senang sesaat, ya dulu baik ya sudah, titik. Apa dampaknya orang yang sudah meninggal itu buat kita sekarang? Apa pengaruhnya orang yang sudah meninggal itu untuk pergumulan kita hari ini? Sebagaimanapun baiknya, hebatnya orang itu di masa hidupnya, bagaimana dia bisa membantu menolong pergumulan kita yang kita alami hari ini kalau dia sudah meninggal? Dan lebih jauh lagi, bagaimana seorang yang sudah meninggal bisa menyelamatkan kita dari maut, dari kebinasaan. Toh dia sendiri juga sudah meninggal dan tidak pernah bangkit. Jadi kalau Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, itu akan menjadi suatu hal yang mengerikan. Tidak hanya sekedar konyol, lucu, ironis, tapi mengerikan dan menakutkan buat kita saat ini. Karena berarti kita harus tetap menanggung upah dosa kita, yaitu maut. Artinya kita selama di dunia ini ya tetap aja kita seakan-akan seperti berbaris menuju maut. Ambil tiket antrian menuju maut. Menuju kebinasaan. Saat kita meninggalkan dunia. Jadi mengerikan, jadi menakutkan kalau Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Tapi sekali lagi puji Tuhan, faktanya, buktinya Yesus bangkit dari kematian. Dia memang disalibkan, dia memang mati, dia memang masuk dalam kubur, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut bagi kita. Dan inilah berita baik, kabar baik atau gospel atau Injil itu. Dari awal memang sudah banyak usaha untuk mengaburkan berita tentang kebangkitan Yesus. Dari orang-orang yang tidak menyukai pengajaran Kristus, dari orang-orang yang tidak menyukai Yesus sebagai pribadi yang ada di dunia waktu itu. Tapi puji Tuhan terdapat jauh lebih banyak bukti dan fakta catatan-catatan sejarah yang membuktikan memang benar-benar Yesus itu mati dan bangkit serta naik ke surga. Catatan-catatan sejarah ini tidak hanya dicatat oleh para saksi mata atau ahli sejarah dari kalangan Kristen saja, tapi juga dari kalangan non-Kristen. Jadi ini catatan sejarah yang objektif sifatnya, karena tidak hanya satu sisi yang mencatat. Dan hari ini kita akan sekali lagi meyakinkan, merefresh kepercayaan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita tentang kebangkitan Yesus, bahwa fakta memang Yesus benar-benar dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita kan hari ini bersama-sama belajar dari sudut pandang kronologis kejadiannya. Sejak Yesus mati, disalib, dikubur, sampai kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Kita akan lihat kronologis kejadiannya bahwa memang tidak terbantahkan. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Secara kronologis kejadian, cerita tentang kematian, penyiksaan Yesus, kita sudah sering mendengar. Dan nanti juga salah satunya akan kita sama-sama ikuti di kebaktian Jumat Agung kita yang bertemakan Sacred Sacrifice. Nah, yang saya akan bagikan hari ini kita mulai dari Matius 27 ayat 62 sampai 66, yaitu ketika Yesus sudah masuk ke dalam kuburnya. Jadi ketika Yesus disalib, mati, lalu tubuhnya diambil, dimasukkan dalam kubur, dan kita ingat, kita tahu bahwa kuburannya bukan sifatnya seperti yang kita kenal sekarang, ditanam di bawah tanah, tapi dia dimasukkan, tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah semacam gua, dan lalu lubang kuburnya ditutup oleh sebuah batu yang sangat besar.
Matius 27 ayat 62 sampai 66 mau menceritakan peristiwa setelah itu. Tepat setelah Yesus dikubur, ini yang ironisnya teman-teman. Ini yang ironisnya. Justru para imam-imam kepala dan para orang-orang Farisi yang notabene membenci Yesus, yang minta Yesus supaya disalibkan, supaya minta Yesus supaya dihukum mati, justru mereka lah yang ingat betul perkataan Yesus ketika dia masih hidup, bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Ironis sekali ya. Justru para musuh-musuhnya yang ingat betul perkataannya. Yesus pernah ngomong loh, aku akan bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Karena itu mereka cepat-cepat ngadep lagi ke Pilatus untuk minta ke Pilatus supaya kubur Yesus dipastikan dijaga, nggak dibuka oleh siapapun juga, supaya ini skenario mereka. Para murid tidak punya kesempatan untuk mencuri tubuh Yesus dan berkata, Yesus bangkit, buktinya apa? Kuburnya kosong, padahal ternyata tubuhnya dicuri oleh para murid. Ini skenario para imam kepala. Lalu Pilatus ya mungkin juga karena udah sumpek dia, ini kok orang Farisi ini kok terus aja gangguin aku. Ya udah. Singkat cerita dikasihlah penjaga yang diambil dari tentara-tentara Romawi. Dan tentara Romawi saat itu terkenal tentara-tentara yang kuat, yang disiplin. Kalau tidak kuat, tidak disiplin, bagaimana mungkin mereka bisa menjajah sebagian besar dunia pada saat itu. Pilatus ngasih tentara-tentara untuk menjaga kubur Yesus selama 24 jam penuh untuk 3 hari ke depan. Dan juga Pilatus memberikan meterai Romawi untuk dimeteraikan di kubur Yesus. Artinya tidak boleh ada sembarangan orang yang buka tutup kubur Yesus. Merusak meterai Romawi, hukumannya berat. Bahkan bisa sampai hukuman mati. Jadi situasi kondisi kubur Yesus saat itu kita bayangkan sama-sama ya. Situasi kondisi kubur Yesus saat itu, Yesus ada di dalam kubur, ditutup lubang kuburnya dengan batu yang sangat besar, diperkirakan beratnya 1,5 sampai 2 ton beratnya. 1,5 sampai 2 ton beratnya. Jadi kalau mau gulingkan pasti butuh banyak orang, butuh banyak waktu, dan bayangan saya mungkin juga kalau gulingkan pasti suaranya agak berisik gitu ya. Jadi sulit untuk melakukan dengan diam-diam. Diberikan penjaga oleh Pilatus, para ahli teologi memperkirakan ada 16 orang tentara Romawi yang ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus. Menurut saya agak lebay Pilatus, tapi ya oke lah. Satu kubur dijaga 16 tentara. Dan 16 tentara ini dibagi shift jaganya diperkirakan oleh para ahli teologi. 4 orang berjaga selama 4 jam, lalu ganti lagi 4 orang, ganti lagi 4 orang, ganti lagi 4 orang selama 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Kenapa? Ya supaya tidak terlalu lelah, supaya tidak terlalu capek. 4 jam jaga selama 4 tentara jaga selama 4 jam, 12 orang tentara sisanya beristirahat di area kubur Yesus, bukan pulang ke rumahnya. Tapi di area itu. Jadi tetap di area itu ada 16 orang tentara. Yang jaga shift 4 orang. Itu situasi kondisi kubur Yesus saat itu. Bisa kita bayangkan ya. Jadi untuk menerobos itu udah susah sekali. Hampir tidak mungkin. Zaman itu belum ada topeng Mission Impossible yang bisa nyamar gitu. Petrus pakai topeng Pilatus, buka meterainya, hampir gak mungkin lah. Nah di mana posisi para murid waktu itu? Ketika para imam dan orang Farisi sibuk mengamankan kubur Yesus, para murid sedang bersembunyi di rumah mereka. Karena secara fisik, secara mental, secara psikis mereka sedang mengalami kelelahan hebat, takut, khawatir, sedih karena Tuhan guru mereka yang mereka pikir bisa menjadi Mesias, menjadi juru selamat, lah kok mati. Jadi secara fisik, secara psikis, secara mental mereka mengalami kelelahan, ketakutan, kesedihan yang luar biasa. Sudah tidak sanggup untuk ayo kumpul yuk, gimana kalau kita ngatur strategi nyuri tubuh Yesus, udah tidak mungkin, udah nggak mungkin punya kesanggupan untuk itu. Itu dari kronologis Matius 27. Kita masuk ke kronologis berikutnya di Matius 28. Di Matius 28 ayat yang kedua terjadi peristiwa, paling tidak ada 3 peristiwa yang tidak umum atau 3 peristiwa yang luar biasa di luar nalar manusia.
Pertama terjadi gempa yang hebat. Berapa hari yang lalu kita ngalamin gempa ya belum hebat lah ya. Kita ngerasa goyang tapi belum hebat. Itu gempa yang biasa aja udah rame kita bagikan. Wah, semua sosial media penuh. Itu belum gempa yang hebat. Tapi ini di Matius 28 dikatakan ada gempa yang hebat. Ada malaikat Tuhan turun ke atas kubur Yesus. Lalu malaikat Tuhan ini disaksikan menggulingkan batu penutup kubur Yesus yang beratnya 2 ton tadi. Ada peristiwa yang tidak umum, ada saksi-saksinya, yaitu para wanita yang datang ke kubur Yesus pagi hari itu, di hari yang ketiga. Ada saksinya dari para penjaga. Jadi ada saksi dari pengikut Kristus, ada saksi dari bukan pengikut Kristus. Objektif, fair enough. Para penjaga juga menyaksikan gempanya ngalamin, malaikat turun mereka ngelihat, malaikat buka batu penutup kubur mereka lihat. Ada buktinya, ada kejadiannya, ada saksinya, ada buktinya. Setelah para saksi ini lihat ke dalam kubur Yesus, ternyata tubuh Yesus memang sudah tidak ada, kuburannya kosong. Tapi para saksi melihat ada kain kafan dan kain peluh yang tadinya dipakai untuk membungkus tubuh Yesus. Tertinggal di dalam kubur. Dan nantinya para murid-murid yang 11 orang itu juga melihat, memang betul tubuhnya sudah tidak ada, tinggal kain kafan dan kain peluh yang tadinya dipakai membungkus tubuh Yesus. Sekarang kita bayangkan, kalau memang betul skenario para imam kepala, para murid mencuri tubuh Yesus, harus dilakukan dengan secepat mungkin, setenang mungkin, seefisien mungkin supaya nggak ketahuan sama tentara penjaga. Ngapain kalau mereka sudah bisa buka batu penutup yang berat itu, mereka sudah bisa mencapai ke tubuh Yesus, harus buka dulu kain kafannya. Harus buka dulu kain peluhnya. Bahkan di kitab Yohanes 20 ayat 7 dikatakan posisi kain peluh yang tadinya membungkus kepala Yesus sudah tidak ada di area kepala Yesus, jenazah Yesus tadinya, tapi sudah lebih menyamping dan dalam posisi tergulung. Sudah buka kain kafannya, buka kain peluhnya, digulung dulu, ditaruh. Plek. Baru tubuh Yesus dibawa keluar. Dan dari kejadian tadi, para saksi mata melihat posisi batu penutupnya di posisi awal. Dibuka oleh para malaikat. Artinya kalau benar-benar para murid yang mencuri tubuh Yesus, setelah mereka mengeluarkan tubuh Yesus, mereka sempat mengembalikan dulu nih batu penutup kuburnya lagi ke posisi semula. Ini kejadian pencurian yang sangat-sangat tidak efisien. Sangat-sangat konyol dan tidak masuk akal. Nah, jadi dari Matius 28 itu sudah kita bisa bilang, udah gak mungkin lah murid itu mencuri tubuh Yesus. Lalu kejadian berikutnya di Matius 28 ayat 11-15 dikatakan para penjaga ini melaporkan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami ke para imam kepala. Lalu para imam kepala di 2 Matius 28 ayat 13 mengatakan, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Tentara Romawi yang terkenal kuat, terkenal disiplin, disuruh ngelapor ke komandannya, lapor Pak, saya ketiduran. Jadi murid-muridnya bisa nyolong tubuh Yesus. Kira-kira masuk akal enggak? Dan bagaimana nasib dia kalau lapor seperti itu ke komandannya? Dia enggak cuma sedang mempertaruhkan karirnya sebagai tentara, tapi mempertaruhkan nyawanya. Karena tentara Romawi terkenal sangat disiplin sekali. Dari sini pun juga sudah tidak mungkin. 16-16-nya tertidur sama-sama. Barengan di waktu yang sama. Lalu para murid geser batu, ngambil, geser lagi batunya ditutup kembali. Nggak ada yang dengar satupun. Nggak mungkin.
Lalu kronologis berikutnya setelah peristiwa kubur kosong dikatakan dicatat oleh para saksi, Yesus menampakkan diri ke ratusan orang. Tercatat lebih dari 500 orang. Yesus menampakkan diri di waktu yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda. Dan dalam wujud manusia yang bisa diraba, bisa disentuh, bisa dipegang, bahkan bisa makan bareng, makan ikan goreng dicatat di Alkitab. Yesus setelah bangkit itu sempat minta makan dan dikasih ikan goreng dan makan ikan goreng. Ini juga mau membantah bahwa para murid halusinasi kalau Yesus bangkit. Nggak mungkin ada orang ratusan ngalami halusinasi tentang hal yang sama, cerita yang sama, di waktu yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, tapi ngalami halusinasi yang sama. Impossible. Nggak mungkin. Dan ini juga mau membantah yang bilang, oh Yesus bangkit dalam roh. Jadi kayak roh gentayangan gitu. Lawang Thomas bisa pegang. Ada tubuhnya, bisa makan. Bukan berarti karena Yesus lapar, tapi untuk membuktikan bahwa memang dia bangkit dalam tubuh, yaitu tubuh kemuliaannya saat itu. Jadi dari cerita kronologis kejadian setelah penyaliban sampai akhirnya dia disaksikan banyak orang sekali lagi naik ke atas surga, ini membuktikan tidak ada jawaban lain, tidak ada penjelasan lain selain memang benar-benar Yesus bangkit dari kematian. Tidak ada kemungkinan lain, tidak ada alternatif lain. Dan itulah kabar baik bagi kita. Jadi kita bayangkan kalau sekarang di tahun 2024 ini ada cerita, ada orang yang sudah mati lalu bangkit loh. Pasti orang-orang yang tahu cerita itu dengan sukarela, dengan kesadaran diri sendiri, dengan keinginan sendiri akan cerita ke banyak orang. Diposting terus mungkin tiap hari. Dengan kesadaran sendiri pasti akan cerita. Lah ini ada cerita, kejadian nyata, peristiwa nyata, seorang yang bernama Yesus mati. Dan setelah 3 hari bangkit dari kematian. Dan karena kematian dan kebangkitannya itu menjadi penebusan dosa bagi manusia, seluruh umat manusia. Dan karena kematian dan kebangkitannya itu menjadikan jaminan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Masa kita yang tahu cerita ini tidak mau membagikannya ke orang-orang lain yang membutuhkannya juga. Jadi ini berita yang bukan cuma sekedar berita luar biasa. Tapi ini benar-benar berita yang sangat luar biasa baiknya. Dan dibutuhkan oleh banyak manusia, banyak jiwa. Jadi para rasul, kenapa kita paham sekarang? Kenapa kok mereka tetap dengan semangat menggebu-gebu, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan gospel ini meskipun mereka mengalami penyiksaan, penganiayaan, bahkan sampai hukuman mati. Kita paham sekarang bahwa mereka benar-benar, karena mereka benar-benar ini loh kabar baik itu. Aku sudah terima, aku mau juga kamu bisa menerimanya. Jadi kematian para rasul itu bukan karena mereka sekedar kaum orang-orang fanatik, agamawi, bukan. Memang kita akui di luar sana banyak orang-orang fanatik yang rela mati. Tapi karena mereka rela mati karena berharap mendapatkan sesuatu yang baik dari perbuatan mereka. Meskipun harapan mereka tidak punya dasar, tidak punya bukti. Kalau para rasul rela mati karena mereka sudah mendapatkan yang terbaik. Sudah mendapatkan hal yang sangat berharga bagi umat manusia, yaitu keselamatan, kehidupan kekal. Karena itu mereka mau membagikannya buat orang-orang lain yang juga membutuhkan. Semua umat manusia butuh ini kok. Dan mencarinya. Semua orang takut mati karena apa? Karena takut afterlife-nya. What happened? Ini jawabannya. Keselamatan, kekekalan.
Nah sekarang bagaimana dengan kita saat ini yang hidup di tahun 2024? Bagaimana kita menyikapi kabar baik atau Injil atau Gospel ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman bisa mengabarkan Injil sampai pelosok-pelosok negeri, sampai daerah-daerah terpencil, bagus, baik sekali, sangat baik. Kita punya wadah Summer Mission yang tadi sudah dibagikan, diberitakan. Anda bisa join Summer Mission, kita akan ke Kepulauan Mentawai tahun ini. Ke daerah-daerah yang bahkan mungkin namanya belum pernah Anda dengar sebelumnya. Tapi di sana butuh kabar baik juga. Baik kalau Anda bisa join. Tapi kalau Anda punya keterbatasan waktu, keterbatasan finansial, tenaga dan sebagainya, di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan, belum pernah dengar kabar baik ini, belum pernah dengar Injil, belum pernah dengar Gospel, atau kalau mereka sudah pernah dengar tentang kabar baik adalah kabar baik Gospel yang sifatnya gosip, yang salah, yang keliru. Di sekitar kita masih banyak yang bisa kita ceritakan tentang gospel yang bukan gosip. Kabar baik yang sesungguhnya. Lalu biasanya mulai muncul banyak alasan. Saya tidak bisa khotbah, pastor. Saya kalau ketemu orang malu, takut kalau suruh cerita-cerita. Atau yang paling jujur, males ngapain. Itu jujur banget sih. Nah, ini ada satu quote yang saya harap bisa sama-sama seperti yang saya alami, menampar saya ketika saya membaca ini. Satu quote dari rekan pelayanan di IFJF Jakarta dan beliau juga salah satu pengajar di STT Hits, Sekolah Alkitab kita yang di Jakarta. Dia mengucapkan seperti ini, bagus sekali. If you had the cure to cancer, cancer penyakit yang sangat mengerikan, wouldn't you share it? Pasti ya. But now, you have the cure to death. Death even scarier, even worse than cancer. So get out there and share it. No excuse. Harusnya dengan keinginan kita pribadi. Dorongan dari diri kita sendiri, tidak perlu dipaksa, bukan beban, bukan paksaan. Jadi ini jadi istilahnya WL kita, Bro Roni tadi, refleksi buat kita, evaluasi buat kita. Kalau kita mengaku sudah menerima dan percaya kabar baik atau Injil itu, tapi kita tidak pernah ragu atau sungkan untuk memberitakannya, membagikannya ke orang-orang sekitar kita, jangan-jangan sebenarnya kita belum menerima kabar baik yang sesungguhnya, atau jangan-jangan kita belum mempercayai kabar baik yang asli, yang sesungguhnya. Jangan-jangan kita masih ragu, setelah aku meninggal nanti aku gimana ya, kemana ya. Kabar baik ini memastikan kita mendapatkan keselamatan kekal loh. Pasti, garansi 100%. Kita akan menjadi orang yang sangat egois sekali kalau kita tahu kita punya kabar baik, hal yang baik, yang dibutuhkan orang-orang di sekitar kita, tapi kita simpan sendiri, kita jadi egois sekali. Bahkan saya katakan lebih jauh lagi, kita menjadi orang yang sangat jahat sekali kalau kita tahu mereka, orang-orang di sekitar kita berjalan menuju kebinasaan, kita simpan sendiri obatnya. Jahat sekali kita. Karena kita tidak mau bagi, ini loh kamu bisa selamat. Kita tidak mau bagikan itu. Wow, jahat banget. Atau istilahnya guyonannya kita menari di atas kebinasaan orang. Aduh. Jadi buat yang masih ragu, masih takut, masih males ngabarkan kabar baik yang sesungguhnya ini, katakan aduh. Banyak cara kita bisa mengabarkan kabar baik. Bukan cuma banyak, banyak. Pakai U-nya banyak. Melayani di care group, melayani di gereja, itu umum. Kita bisa lakukan.
bercerita pada orang-orang di sekitar kita, di tempat kerja kita, kalau kita bekerja, di sekolah, kalau kita masih bersekolah, di rumah, di keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum pernah mendengar kabar baik Injil gospel ini, atau mendengarkan gospel yang salah, atau yang paling powerful, penginjilan pribadi yang paling powerful adalah dengan kesaksian kita melalui gaya hidup kita, cara hidup kita, cara bicara kita, cara kerja kita, cara bisnis kita. Maka orang akan lihat, kok beda ya cara bisnisnya orang ini, kok beda ya cara kerjanya orang ini. Ketika orang lain sibuk cari caranya gimana supaya SPT-nya 0, tidak ada kurang bayar. Orang ini kok ngaku kalau dia kurang bayar ya. Orang akan tertarik. Dan orang akan lihat, oh ternyata ada Yesus dalamnya. Aku mau kenal Yesus yang seperti itu. Jadi penginjilan pribadi yang paling powerful, gaya hidup kita, cara bicara kita, cara kerja kita, cara bisnis kita, cara sekolah, belajar kita di sekolah. Jadi penginjilan kita yang paling powerful. Tidak perlu khotbah, tidak perlu baca ayat Alkitab banyak-banyak. Berapa waktu yang lalu saya ada dinas ke Jakarta. Saya tinggal di sebuah hotel di daerah Pluit. Yang menarik adalah di situ ada perempatan yang sangat besar, ada mall yang sangat besar juga di daerah Pluit. Anda yang familiar dengan Jakarta pasti tahu. Dan di perempatan yang besar, yang rame, dan waktu itu kondisi masih musim kemarau, panas sekali Jakarta. Di perempatan itu saya lihat ada seorang yang berpakaian rapi, tampilannya bersih. Dia berdiri di perempatan samping lampu lalu lintas. Dia ada banner di sebelah kanannya, depannya ada meja kecil, dan ada buku-buku di atasnya yang sekilas saya lihat, oh ini kayaknya seperti Alkitab. Saya tertarik, saya dekatin. Lalu saya baca bannernya sekilas, kurang lebih, saya lupa persisnya, tapi kurang lebih bunyinya, sudahkah Anda mendengar kabar baik hari ini? Saya tertarik dong ya. Ya saya ya harus ngaku dosa. Saya yang pendeta, pastornya enggak pernah berdiri di nginjil di lampu lalu lintas di perempatan jalan. Ya mungkin saya perlu ngakukan coba sekali-sekali. Tapi memang sayangnya ketika saya dekatin, sayangnya dia mengabarkan gospel yang gosip. Bukan gospel yang sesungguhnya. Mereka berasal dari aliran yang mengaku Kristen padahal mereka bukan Kristen. Tapi mereka mau loh belani melakukan pengabaran Injil versi mereka sampai segitunya. Di tengah Jakarta yang panas, di persimpangan lampu lalu lintas. Dan orangnya bukan orang yang kelihatan kumuh, kusut. Bukan, orangnya bersih rapi, pakaiannya bersih rapi. Ini jadi sekali lagi evaluasi buat kita sama-sama. Kalau kita punya kabar baik yang bisa menyelamatkan banyak orang, kenapa sih kita nak membagikan ke orang lain? Kenapa kita simpan untuk diri kita sendiri? Apa yang kita takutkan? Jangan khawatir, pasti kita ngalami penolakan. Pasti kita ngalami minimal diejek. Atau bahkan kayak para rasul, dianiaya. Tapi itu tidak menghentikan para rasul untuk memberitakan kabar baik yang mereka yakini memang betul-betul terjadi sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman, hari ini kita belajar bahwa kematian dan kebangkitan Yesus, Tuhan kita, bukan cerita gosip, bukan cerita mitos, bukan berita hoax. Ini adalah peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Banyak bukti-bukti yang menyatakan, mencatatnya. Tidak hanya dari sisi Kristen, namun juga dari sisi yang non-Kristen mengakui, mencatatnya sebagai salah satu peristiwa sejarah yang nyata. Dan hari ini kita diingatkan lagi, inilah kabar baik itu. Bahwa upah dosa kita yaitu maut sudah ditanggung dan dibayar lunas oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita tidak harus lagi menanggung upah dosa kita. Karena Yesus sudah menanggungnya. Bayar lunas. Kita mungkin masih bisa berdosa.
Tapi kita sudah tidak lagi harus membayar upah dosa kita karena kematian Yesus di atas kayu salib. Bukan berarti kita boleh enak-enakan. Dan yang luar biasa adalah kebangkitan Yesus dari kematian. Itu mengalahkan maut bagi kita. Artinya maut tidak akan pernah lagi berkuasa atas kehidupan kita. Artinya kita ketika tubuh jasmani kita sudah expired, harus meninggal, kita boleh dengan yakin, dengan pasti, aku pasti akan menuju ke surga. Selamat kekal selamanya. Karena kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga maut tidak berkuasa atas kehidupan kita. Dan kalau kita memang sudah benar-benar menerima kabar baik itu, jangan egois, jangan tahan untuk diri kita sendiri, bagikan, sebarkan. Mungkin tidak bisa dengan cara khotbah, mungkin tidak bisa dengan cara sebutkan ayat-ayat yang panjang. Dengan cara hidup kita, cara bicara kita, cara kerja kita, cara bisnis kita. Jadi cara kita untuk membagikan kabar baik buat orang-orang sekitar kita. Kenapa kita memberitakan kabar baik ini? Quote yang terakhir. Kita memberitakan kabar baik atau Injil karena kita sudah lebih dulu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Bukan karena kita berharap mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi jangan lagi mau dibohongi oleh kabar-kabar berita gospel yang palsu. Ayo beritakan Injil supaya Anda diberkati. Ayo beritakan kabar baik, beritakan Injil supaya Anda dilindungi dan diberkati Tuhan lebih lagi. No, bukan itu. Kita memberitakan kabar baik atau Injil atau gospel tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena kita sudah terima itu lebih dulu dan gratis loh. Kenapa kita simpen-simpen? Jadi kita beritakan Injil bukan karena kita berharap lagi untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kabar baik itu. Dan kita mau sama-sama di bulan Paskah ini, kita mau mengingat, tidak hanya mengingat tapi menghormati, menghargai apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib dengan kematian dan kebangkitannya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa bangkit berdiri, kita akan akhiri pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum berdoa, saya mau sampaikan, membeli takjil di kota Tuban, belinya sampai pada rebutan. Memberitakan Injil bukanlah beban, melainkan sebuah kehormatan. Amin. Tuhan mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa setiap benih firman yang sudah dibagikan buat jemaat-Mu di AFJ Surabaya ini tertanam berakar kuat dan dalam bertumbuh baik dalam kehidupan setiap jemaat-Mu tempat ini. Sehingga mereka menjadi penginjil-penginjil-Mu Tuhan. Pemberita-pemberita kabar baik-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Bukan karena kami mengharapkan lagi hal-hal yang baik dari Engkau. Tapi karena kami sudah terlebih dahulu menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan. Dan kami mau membagikannya Tuhan. Buat mereka yang belum pernah mendengarkan kabar baik ini Tuhan. Kami mau membagikannya buat orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami Tuhan. Yang sedang berjalan menuju kebinasaan, yang sedang berjalan menuju maut. Kami mau Tuhan mereka juga diselamatkan. Supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami Tuhan menikmati anugerah terbesar dari Engkau, yaitu keselamatan, kehidupan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikan keteguhan, keberanian, urapan ilahi ekstra Tuhan buat setiap jemaat-Mu di AFJ Surabaya. Sehingga mereka boleh memberitakan Injil dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Kau tempatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin.
Jangan sampai kabar baik ini berhenti di kamu. Ajak teman-teman dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah tanggal 29 dan 31 Maret di IFGF Surabaya. Let's share the good news. Wow, harta karun. Keren, aku mau. Far, aku baru saja bermimpi mencari harta karun. Loh, aku juga, Kar. Apa maksudnya ya? Lihat, ada sebuah peta. Kita harus mengikuti petunjuk peta ini. Asik. Yuk, kita ikuti peta ini dan cari harta karunnya. Itu dia. Yuk kita buka. Ingin tahu harta apa yang mereka temukan? Yuk ikut IFGF Kids Camp dengan tema Finding What is Treasure tanggal 16 sampai 18 Juni 2024 di Arayana Hotel and Resort. Pendaftaran sudah dibuka. Yuk join sekarang and see you there. Youth Retreat diadakan 7-9 Juni 2024 di The Mumbul Villa and Resort. Early Bird dibuka 17 Maret hingga 30 April. Jangan lupa daftar ya. Hello IFGF Surabaya, lambaikan tangan Anda. Jumpa lagi dengan Pastor Lina hari ini. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru hadir di tempat ini atau sudah beberapa kali hadir tapi belum sempat datang ke Connect Team, Connect Booth kami di bawah dan info booth di bawah. Saya mengajak untuk Anda bisa mampir sebentar supaya mendapatkan informasi seputar iCare gitu ya. Di gereja kami di tempat ini kami sungguh rindu buat setiap teman-teman boleh tertanam di sebuah kelompok sel yang namanya iCare. Jadi datang ke sana untuk tanya. Ada juga informasi lain seputar kelas apa yang harus dihadiri ketika saya baru pertama kali hadir di tempat ini supaya saya bisa belajar tentang dasar-dasar kekristenan. Ada kelas KAM. Nantikan semuanya itu dan tanya update-nya di bawah, di lantai 1, di Connect Team kami dan di info booth di bawah Anda bisa tanya informasi seputar itu. Ada beberapa pengumuman tapi tunggu sebentar gitu ya. Nanti sebelum usai ibadah kita servis 2, kita akan bersama-sama merayakan ada 7 leaders baru gitu yang akan kita doakan. Tapi sebelum itu izinkan saya menyampaikan beberapa informasi yang cukup penting, agak sedikit banyak gitu ya. Sabar bersama dengan saya. Yang pertama adalah iKids Camp. Tadi Anda sudah lihat
informasinya di Seed News. Di lantai 2 teman-teman sedang menunggu untuk mendaftarkan. Kalau ada dari anak-anak yang mau didaftarkan silakan, karena minggu depan itu terakhir early bird gitu ya. Jadi mulai pikirkan untuk segera mendaftar. Kemudian ada youth retreat, jangan lupa juga segera mendaftar di sana. Dan yang paling penting adalah ini nih, minggu ini gitu ya, Jumat kita ada ibadah Jumat Agung dan kemudian Minggu Paskah. Jangan lupa seperti ada yang kita sudah dengar hari ini, jangan lupa untuk ngajak teman-temannya gitu ya, dan saudara, teman-teman bisa diajak untuk bersama-sama kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Nah, untuk Jumat Agung, servis akan diadakan pada tanggal 29 Maret pukul 8.30 dan 10.30. Sama seperti ibadah hari Minggu biasanya, diikuti dengan ibadah youth dan juga ibadah kids. Tapi yang di tanggal minggunya, di hari minggunya Easter Sunday, kids ada servis sama 8.30 dan 10.30. Youth kita akan gabung di sini gitu, kita akan bersama-sama merayakannya. Dan mohon diperhatikan supaya kita semua bisa datang tidak terlambat gitu ya, sayang karena ada performance before the service dimulai supaya kita bisa bersama-sama merayakan. Nah, bukan hanya untuk kita, tapi kalau Anda mau ngundang teman-teman bisa secara verbal dan juga bisa tag gitu ya. Tag mereka di Instagram menggunakan template yang sudah ada. Jadi kita ajak teman-teman kita, saudara kita untuk kita merayakan bersama-sama Paskah. Yang terakhir dari Genpet dan Summer Mission bekerja sama gitu ya. Tim dari Summer Mission bekerja sama dengan Generasi Peduli mengadakan pengumpulan donasi hingga 31 Mei. Untuk pendidikan anak kurang mampu di Kepulauan Mentawai yang akan disalurkan melalui tim Summer Mission yang akan berangkat Juli. Seperti tadi kita lihat, teman-teman kita akan berangkat ke sana Juli ini ke Mentawai, dan kita mungkin yang tidak bisa berangkat, kita bisa ambil bagian di dalamnya dengan memberikan donasi. Dan juga ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, bantuan dana dapat diberikan melalui rekening yang tertera. Kita nggak bisa pergi, tapi kita bisa support melalui dana kita. Yang kedua, bantuan barang. Barang apa gitu ya, barang berupa buku Alkitab, buku bacaan TK sampai SMA yang masih layak pakai atau mungkin mau beli baru terserah, tas Ayo Sekolah, seragam guru, baju batik dan olahraga, dan kemudian alat tulis serta keperluan kelas dan sekolah. Saya mengajak gitu setiap kita mungkin belum bisa ke sana, tapi tim yang ke sana kita mau support mereka, baik dana maupun barang. Yang sangat terakhir, minggu depan ada baptisan. Terbuka untuk siapa saja yang mau dan rindu untuk dibaptis. Kita akan merayakan Paskah dengan baptisan juga di bawah. Oleh sebab itu bagi Anda yang tergerak rindu, oh aku mau baptis, saya mau baptis pastor, datang ke info booth di bawah, daftarkan diri Anda. Kita akan merayakan bersama-sama Paskah di minggu ini. Oke, saya panggilkan 7 leader kita yang hari ini kita akan doakan dan rayakan. Yang pertama Willy Padma Wijaya, Core Team I Care Family Graha 5 dan PW Songwriting. Stephanie Waringa Evan, Core Team I Care Family 5, Graha 5. Iwan Siswono, Head of Department Equipping. Hendrik Rao, I Care Leader Family Graha 7. Lilia Susanti, I Care Leader Family Graha 7. Visa Nurianis, Core Team Asher. Dan Ferindra Leonia Santoso, Core Team Asher. 7 daripada rekan-rekan kita, mungkin Anda yang belum tahu, yang baru hadir gitu ya. Tahun ini kita rindu ada 100 leader yang mau melangkah gitu ya, yang mau mengambil satu langkah iman untuk bersama-sama dengan kita melayani di dalam rumah Tuhan. Dan inilah mereka 7 dari sekian. Saya percaya hati Anda juga digerakkan oleh Tuhan untuk mengambil langkah iman dan mengatakan, Pastor, saya mau jadi leader. Bagaimana caranya? Anda bisa tanya di info booth dan connect team di bawah. Saya rasa ini kesempatan buat kita untuk memimpin bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita akan doakan dan saya akan memberikan bolanya secara simbolik.
Oke, bisa agak ke tengah sedikit mungkin. Bergeser. Videografer bisa diambil. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan mereka. Para leader ini yang step up bersama-sama dengan kita untuk melayani di dalam rumah Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin, baik itu iCare, baik itu core team daripada Asher. Dan kita bersyukur kita menjadi bagian di dalam sebuah pergerakan yang luar biasa. Mari kita sama-sama mendoakan mereka, arahkan tangan kita kepada mereka dan kita berdoa. Bapa, kami mengangkat tangan kami memberkati dan kami percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menolong dengan kekuatan yang baru. Para pemimpin-pemimpin-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hati mereka yang mau berkata, aku mau untuk bersama-sama melayani di dalam rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hikmat, untuk kekuatan, untuk hati yang terus bersuka cita melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan melayani Engkau dengan sungguh hati, dengan sukacita melimpah-limpah dan menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat apa yang mereka kerjakan di dalam rumah Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Apa yang dibuat tangan mereka berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan kami boleh berada di dalam rumah-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh menyembah Engkau, sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan. Kami bersehati berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini mungkin mengalami sakit penyakit, kami berdoa, kami memperkatakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mungkin ada jemaat-Mu yang berada di musim-musim yang sulit, yang mereka harus hadapi Tuhan, tantangan-tantangan mereka. Kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang mengalami kedukaan hari-hari ini Tuhan, Engkau Allah yang menghiburkan, yang memberikan kekuatan. Tuhan, kami berdoa untuk minggu-minggu ini mungkin ada di antara kami yang harus mengambil keputusan-keputusan penting. Kami berdoa untuk hikmat daripada Tuhan turun buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami berserah penuh kepada Engkau. Dan kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami lakukan kerjakan. Kami boleh menyampaikan kabar baik Tuhan, bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Mu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah kata Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa Dia menyertai kita sampai pada kesudahan. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus yang manis, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua umat yang terima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Sampai jumpa di Jumat dan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.